Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya pertemuan kedua terkait mata kuliah hukum konstitusi. Jadi kita harus paham juga ya konstitusi itu ada dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Menurut Kacewer dalam bukunya Modern Constitution, ini sedikit typo nih, Modern Constitution ya, bahwasannya pembahasan mengenai urusan-urusan ketatanegaraan, istilah konstitusi lazim dipergunakan sekurang-kurangnya dalam dua pengertian, yaitu yang pertama dalam arti luas dan kedua dalam arti sempit. Nah, apa itu konstitusi dalam arti luas? Yaitu dipergunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, yaitu sekumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Jadi maksud konstitusi dalam arti luas itu ya mencakup semuanya, mulai dari sistem pemerintahan suatu negara berupa konstitusi itu ya merupakan naskah yang berisi sekumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Jadi luas gitu ya, yang diatur oleh konstitusi ya, yang diatur oleh konstitusi itu mencakup segalanya tentang praktik ketatanegaraan, sistem pemerintahan gitu ya, itu diatur oleh konstitusi dalam arti luas ya maknanya. Nah, lantas apa konstitusi dalam arti sempit? Simpel saja, konstitusi dalam arti sempit adalah undang-undang dasar. Gitu, ya. Nah, jadi kata ini digunakan bukan untuk mendeskripsikan aturan hukum tertulis dan non-hukum, tetapi bukan untuk yaitu menunjukkan kepada suatu dokumen yang berkaitan erat serta memuat aturan-aturan dan ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara. Nah, kalau di konteks Indonesia ya, apa itu apa namanya dokumen yang erat kaitannya dengan pokok atau dasar ketatanegaraan suatu negara? Ya Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Kalau di negara lain itu ya beda-beda namanya. Ada misalnya apa namanya? Kalau dia misalnya merdeka 1965 ada Constitution apa namanya 1965 gitu ya. Nah, itu berbeda-beda. Jadi terkait dengan hal itu ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan konteks Indonesia, apa itu dokumen yang berkaitan erat dengan pokok-pokok dasar ketatanegaraan? Ya Undang-Undang Dasar. Nah, jadi konstitusi dalam arti luas itu mencakup sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan. Kalau dalam arti sempit, konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Gitu ya. Kemudian apa itu hukum konstitusi? Kalau pada video pembelajaran pertama kita bahas pengertian atau definisi dari konstitusinya aja, ya. Kemudian di slide sebelumnya kita bahas apa itu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu hukum konstitusi. Secara khusus, hukum konstitusi memuat aturan ataupun hukum mengenai badan pemerintahan. Tidak hanya itu, hukum konstitusi juga memberikan kewenangan kepada badan pemerintahan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya aturan yang hanya dibentuk dengan undang-undang dasar. Nah, jadi undang-undang dasar itu secara gamblang saya jelaskan bahwasannya undang-undang dasar yang menyatakan kewenangan presiden ini loh, kewenangan DPR ini loh, kewenangan MA, MK, KY, BPK gitu ya. Ini loh kewenangannya. Jadi jelas mendistribusikan kewenangan dari masing-masing lembaga negara itu diatur di Undang-Undang Dasar. Jadi apa namanya hukum konstitusi itu ya em, memberikan kewenangan kepada badan pemerintahan. Jelas dia kewenangan si A apa, si B apa gitu. Jadi tidak saling ketersinggungan, tidak ada saling selisih kewenangan gitu. Jadi hukum konstitusi mengatur agar terjadinya ketertiban dalam menjalankan roda pemerintahan dengan melakukan distribusi kewenangan. Lantas, apa bedanya dengan konstitusionalisme? Jadi ada istilah konstitusi, ada istilah konstitusionalisme. Jika tidak sesuai dengan undang-undang dasar, maka aturan tersebut tidak dapat dibentuk.
Atas dasar hal tersebut, maka dalam berbagai literatur HTN maupun ilmu politik, ruang lingkup paham konstitusi atau konstitusionalisme demokrasi meliputi ya beberapa hal. Sebelum kita bahas ya terkait dengan itu, kita harus paham dulu kalau konstitusi itu adalah undang-undang dasar, konstitusionalisme itu adalah paham konstitusinya. Jadi kalau ada kata isme, itu adalah sesuatu yang mengarah kepada suatu paham gitu ya. Paham konstitusi ya konstitusionalisme, paham misalnya terkait dengan yang mencari keuntungan sebesar-besarnya gitu ya, kapital ya kapitalisme gitu. Mereka yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi isme itu mengarah kepada suatu ajaran, suatu pemahaman, suatu paham. Jadi konstitusionalisme itu adalah paham konstitusi. Nah, apa saja cakupannya, ruang lingkupnya? Yang pertama, kekuasaan tunduk pada hukum. Ya, bahwasannya kekuasaan itu harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang tunduk pada kekuasaan. Jadi dalam hal ini ya masing-masing kekuasaan itu tidak sewenang-wenang, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, tidak ada penyalahgunaan wewenang. Sehingga kekuasaan itu harus tunduk pada hukum. Yang kedua, jaminan dan perlindungan HAM. Nah, ini juga paham konstitusi, konstitusionalisme menjamin ini adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Itu harus diatur. Nah, contohnya aja di Undang-Undang Dasar kita. Dari 28A sampai 28J itu ada 10 pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Nah, independensi dari lembaga justisi ya terkait dengan MA, MK gitu ya. Itu sebagai lembaga peradilan ya yang bebas dan mandiri. Nah, MA itu menaungi di bawahnya lagi ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer gitu ya dan seterusnya. Nah, itu adalah peradilan yang independen gitu, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan yang lain-lainnya. Nah, kemudian akuntabilitas publik atau pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Nah, bahwasannya kedaulatan ada di tangan rakyat itu diatur di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar gitu ya. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi pertanggungjawaban dari seluruh lembaga negara itu ya kembali ke rakyat. Mereka menjalankan tugasnya itu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Konstitusionalisme adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupaya mencegah tirani. Ini adalah kekuasaan yang mengarah kepada kesewenang-wenangan gitu ya, termasuk hasil terburuk dari kekuasaan mayoritas dan untuk menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Maksud konstitusionalisme adalah perilaku politik sesuai dengan konstitusi. Sejak abad ke-18, elemen penting dalam konstitusionalisme modern adalah doktrin pemerintahan terbatas di bawah hukum dasar tertulis. Nah, jadi konstitusionalisme ini ya suatu pemikiran ya dan tindakan politik, suatu paham untuk menghindari, ini sebenarnya langkah preventif kalau kedepannya kira-kira ada ya misalnya mau mengarah kepada kediktatoran. Nah, inilah konstitusi yang bertugas untuk mencegah itu. Peran konstitusi untuk menghambat hal-hal terburuk yang terjadi di dalam suatu negara. Di konstitusionalisme ini sebagai suatu paham yang penting untuk apa melaksanakan ruang lingkupnya ini, kekuasaan harus tunduk pada hukum. Jadi tidak sewenang-wenang. Jaminan HAM, peradilan yang bebas, akuntabilitas publik, pertanggungjawaban kepada rakyat itu harus ada. Jadi ini yang diharapkan oleh paham konstitusi atau konstitusionalisme. Dia harus bisa membedakan kapan dia pengertiannya konstitusi, hukum konstitusi, konstitusi dan konstitusionalisme itu berbeda seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, di Indonesia konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini merupakan kedudukan yang paling tinggi di dalam susunan peraturan perundang-undangan gitu ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di hierarki pasal 7 Undang-Undang 1211 ya. Bahwasanya Undang-Undang Dasar ini adalah yang peringkat utama dan pertama. Nah, kesepakatan tentang tujuan negara Indonesia ya kalau kita lihat ya di dalam preambul ya
Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi empat ini adalah tujuan negara, ya, tujuan negara yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Ya, bukan 4 sila, tetapi ini adalah apa namanya? Sebentar ya, saya ubah dulu slide-nya. Itu adalah alinea keempat, ya, alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi tujuan negara itu ada di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar kita, sehingga jelas gitu ya, bahwa inilah yang mau diraih di dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui apa diterapkan sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan yang juga turut diatur di dalam konstitusi kita. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih ya, kita lanjutkan pada video pembelajaran 3 ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya tentang nilai-nilai konstitusi ya. Terkait dengan hal itu maka harus dipahami sampai dengan pertemuan kedua ini, apa itu konstitusi, apa itu hukum konstitusi, apa itu konstitusionalisme. Jadi harus bisa membedakan. Kemudian harus kalian pahami konstitusi dalam arti luas itu apa, konstitusi dalam arti sempit itu apa. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.